Oke. Eh, hari ini kita masih sama berkutat dengan ISO 9001/2015. Kita akan masuk pada klausul 9 dan 10. Ya, ini kalian pasti sudah nggak asing, dari week ke week pasti ditampilkan. Untuk ISO 9001 itu ada 10 klausul, dan hari ini kita akan belajar pada klausul ke-9 dan klausul ke-10. Klausul ke-9 berbicara soal performance evaluation, dan klausul ke-10 berbicara soal improvement. Ya, kita masuk pada klausul 9 terlebih dahulu. Tentang performance evaluation. Di sini ada 3 subklausul. Untuk subklausul 9.1, dia berbicara soal monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Jadi pada klausul 9.1 ini, dia mengatur perusahaan mengenai bagaimana perusahaan melakukan monitoring, bagaimana perusahaan melakukan pengukuran, kemudian kapan mereka harus memonitor, kapan mereka harus melakukan pengukuran. Kemudian dari hasil pengukuran itu, bagaimana perusahaan melakukan analisa dan evaluasi. Jadi itu semua diatur dari klausul 9.1. Klausul ini mensyaratkan perusahaan harus tahu itu semua. Mereka harus tahu apa yang dimonitor, metodenya seperti apa. Perusahaan juga harus tahu kapan mereka memonitor. Itu diatur semua di 9.1. Kemudian klausul 9.1 ini juga sering disebut sebagai itu formative assessment. Karena apa? Karena formative assessment itu apa ya? Dia itu melakukan pengukuran pada saat proses berlangsung. Jadi pengukuran yang dilakukan pada saat proses berlangsung, mau itu proses produksi atau lainnya. Itulah yang dimaksud pada 9.1. Jadi kayak monitoring, measurement, analisis, evaluation itu dilakukan ketika proses sedang berlangsung. Kayak gitu. Jadi secara real langsung. Itu disebut juga formative assessment. Tapi akan berbeda ketika kita masuk pada klausul 9.2. Ini mengenai internal audit. Nah, untuk internal audit, ini tujuannya untuk apa? Untuk menetapkan, untuk memastikan sistem manajemen mutu itu sesuai dengan syarat dan secara efektif diimplementasikan dan dijaga. Nah, sistem manajemen mutu sesuai dengan syarat apa? Ya, kalau dalam kasus ini bisa saja syarat dari ISO 9001 sendiri, atau bisa juga dari syarat SOP seperti yang kalian buat, kayak gitu. Itu tujuan dari internal audit, memastikan sistem manajemen mutu itu sesuai. Nah, untuk internal audit, ini beda dengan yang klausul 9.1. Kalau 9.1 itu dia formative assessment, tapi kalau 9.2 ini dia adalah summative assessment. Maksudnya apa summative assessment? Summative assessment itu pengukurannya bukan dilakukan pada saat proses, tapi pengukurannya dilakukan setelah proses sudah pernah berjalan. Maka dari itu, kalau yang diukur pada internal audit itu apa? Kayak dokumen-dokumennya, kemudian rekam jejak hasil produksi misalkan, kayak gitu. Jadi dokumen-dokumennya yang dicek. Ini loh, aku sudah pernah produksi ini, prosesku gini gini gini, hasilnya gini, ada dokumennya. Itu yang diaudit. Itulah internal audit, summative assessment. Kemudian 9.3 ini bicara soal manajemen review. Nah, dulu kalau di perusahaan tempat aku kerja dulu, manajemen review ini dilakukan setiap 2 minggu sekali, weekly management review. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam 2 minggu terakhir. Kemudian untuk mengupdate mengupdate to-do list yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Itu adalah tujuan dari manajemen review. Jadi gimana hasil yang kemarin yang kita diskusikan, sampai mana update-nya kayak gitu. Kemudian gimana pencapaian mutu perusahaan sampai saat ini? Itulah yang dibahas pada manajemen review. Kemudian
Siapa yang biasanya melakukan manajemen review? Ya, top management yang melakukan. Membahas apa? Sistem manajemen mutu. Karena di sini kaitannya dengan ISO 9001. Ya, kita masuk pada klausul 9.1 terkait monitoring, measurement, analisis, dan evaluation. Nah, di sini sub klausul 9.1.1 itu bicara soal monitoring, measurement, analysis, and evaluation secara umum. Jadi di 9.1.1 ini tanya ke perusahaan, gimana perusahaanmu sudah menerapkan metode monitoring belum? Measurement belum? Terus gimana caramu monitor? Apa yang mau monitor? Kemudian apa? Tiap kapan kamu melakukan monitor dan pengukuran? Terus, oke, perusahaan sudah monitor, sudah mengukur. Pertanyaan selanjutnya, hasil hasil pengukuranmu, hasil monitormu itu kamu apain? Simpen, cuma disimpan aja, atau dilakukan analisis kemudian dievaluasi kayak gitu. Sudah dianalisis belum? Sudah dievaluasi belum? Itu 9.1.1 itu berbicara secara umum. Jadi cuma bicara secara umum bagaimana perusahaan melakukan monitor, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Kemudian ketika kita masuk pada klausul 9.1.2, ini berbicara lebih khusus lagi terkait customer satisfaction. 9.1.2 ini berbicara mengenai bagaimana perusahaan memonitor dan mengukur terkait apa? Terkait kebutuhan dari konsumen. Kira-kira perusahaanmu sudah itu belum? Sudah pernah mengukur voice of customer belum? Jadi tahu nggak yang dibutuhkan sama customermu itu apa? Ekspektasinya bagaimana? Kayak gitu. Kemudian kalau kamu sudah mengukur itu, sudah dapat data itu, analisis dan evaluasinya bagaimana untuk mendapatkan loyalitas dari customer-mu kayak gitu. Kemudian pada klausul 9.1.3 ini bicara soal analisis dan evaluasi. Jadi di 9.1.3 ini berbicara lebih detailnya bagaimana perusahaan menganalisis dan melakukan evaluasi. Oke. Ya, kita bahas lebih lanjut pada klausul 9.1.2 tentang customer satisfaction. Organisasi atau perusahaan itu harus memonitor persepsi dari customer. Untuk apa? Untuk mengetahui yang dibutuhkan sama mereka itu apa sih? Kemudian ekspektasi apa yang harus kita penuhi dari customer? Ekspektasinya customer yang mana yang harus kita penuhi? Kemudian perusahaan harus menetapkan metode untuk mendapatkan informasi tersebut terkait apa kebutuhannya dan ekspektasinya. Kemudian mereka harus memonitor itu. Mereka udah tahu cara dapetin datanya. Udah, dapat datanya udah. Nggak diapa-apain. Jangan kayak gitu. Ya harus dimonitor. Dimonitor, kemudian direview. Nah, ini kalau kita bicara terkait needs and expectation, ini nanti kelanjutannya ada pada setelah UTS terkait materi Serkwal Kano. Jadi Kano itu bicara soal bagaimana kita bisa menemukan apa sih yang diekspektasikan oleh customer kita, apa kebutuhan mereka. Nah, kemudian ini di bawah adalah contoh-contoh bagaimana kita memonitor customer perception. Itu bisa saja dari survei, kita bisa survei ke mereka. Kemudian bisa juga kita memonitor persepsi itu juga bisa dari feedback terhadap produk yang telah dikirim atau jasa. Kemudian bisa juga kita mengadakan pertemuan dengan customer kita tanyakan gimana produknya, ada kurang apa, ada yang perlu saya perbaiki atau enggak gitu. Kemudian bisa juga dari market share analysis,
Atau dari compliments. Compliments ini kayak apa ya? Pujian yang diberikan oleh customer terhadap toko kita atau perusahaan kita. Kayak misalkan kalau kalian lihat di apa ya, Tokopedia atau Shopee, kalau kalian milih toko kan kalian biasanya lihat tuh ada di komen-komennya kayak oh iya apa produk di packing dengan baik kayak gitu-gitu. Nah, itulah compliments. Kemudian warranty claims atau apa garansi, klaim garansi. Nah, menurut kalian nih, kalau misalkan klaim garansinya semakin sering dari customer, itu artinya bagus atau jelek buat perusahaan kita? Artinya apa? Performa perusahaan kita bagus atau jelek? Jelek kayaknya. Kenapa kok jelek, Ronald? Ya karena berarti banyak yang minta ganti atau ya minta Ah, ganti sama perusahaan kita. iya, betul. Ya, makasih Ronald. Betul katanya Ronald. Kalau misalkan perusahaanmu itu apa banyak customer yang minta klaim garansi, ya jangan malah seneng. Itu kan artinya malah produkmu itu kurang sempurna, banyak kurangnya, cepat rusak istilahnya. Harusnya kamu perkirakan dia akan rusak pada jangka waktu sekian, tapi belum sampai jangka waktu tersebut udah rusak duluan, makanya klaim garansi. Artinya produkmu kurang baik. Kemudian bisa juga dari dealer reports. Nah, kemudian kalau di bawah ini, kalau yang di bawah ini adalah gambaran dari Kano. Ini sama kayak Kano. Jadi kalau misalkan basic itu kalau misalkan di Kano bisa juga kita sebut sebagai apa namanya must be. Dia termasuk pada must be, kategori must be. Apa maksudnya? Maksudnya gini, ketika kamu buka kafe jualan kopi misalkan, jualan kopi, ya udah standarnya apa, basicnya apa, yang seharusnya kamu siapkan apa, ya kopi. Ya udah, orang ya nggak berekspektasi macam-macam. Oh ya wes ya memang memang dia coffee shop, ya kopi yang dijual. Ya pokoknya minimum lah. Masa kamu coffee shop tapi jualnya malah es degan misalkan, nggak mungkin kayak gitu. Itu adalah must be ya, memang seharusnya begitu. Kemudian pada tingkatan kedua itu expected itu sama seperti one dimensional. Contohnya, oke kamu buka coffee shop. Kalau misalkan nggak kamu kasih wifi, ya ya wes orang ya nggak apa-apa. Emang tujuanku beli kopi. Tapi kalau misalkan mau kasih wifi, ya orang seneng. Itulah yang tapi itu masih dalam kategori expected. Artinya apa? Artinya eh, misalkan ada enggaknya wifi, itu customer sudah mengekspektasikan itu. Customer sudah tahu, oh coffee shop itu pasti ya ada yang nggak ada wifi-nya, ada yang ada wifi-nya. Kalaupun ada wifi-nya itu bukan hal yang wow, itu biasa saja. Jadi sudah apa ya? Sudah terpikirkan oleh customer, bukan sesuatu yang wow buat customer. Oh ya wes ada wifi-nya, ya bagus, aku suka. Udah sebatas itu. Kemudian kalau kita masuk pada level yang lebih tinggi, desired. Jadi ini gambarannya misalkan kalian buka coffee shop, kemudian udah kopimu enak, terus kamu kasih wifi, terus kamu desain tempatnya sedemikian rupa sehingga cozy, nyaman, nyaman. Nah, itu yang dimaksud dengan desire. Jadi customer itu nggak pernah kepikiran kalau misalkan oke aku nongkrong, dia nggak pernah kepikiran kalau mereka butuh tempat yang nyaman. Terus pas mereka datang ke tempatmu, kok betah ya di sini? Oh iya, ternyata tempatnya nyaman. Gitu. Itu desire. Tapi kalau kalian bisa sampai pada tingkat ini, pada tingkat keempat ini, itu yang luar biasa. Jadi bahkan customer pun nggak pernah terpikirkan, tapi kalian bisa kasih. Ini masuk ke kategori atraktif. Jadi kalau nggak mau kasih, benernya orang itu nggak akan sadar. Emang itu nggak seharusnya ada di coffee shop.
Tapi ketika kamu kasih, orang akan sangat senang. Itu adalah kategori atraktif. Contohnya apa? Contohnya misalkan nih, di coffee shop-nya, kalian kasih kursinya itu kursi pijet. Udah. Jadi mereka duduk, wih, enak sama dipijeti. Tapi mereka nggak pernah kepikiran, nggak pernah terpikirkan ada coffee shop dengan kursi yang apa ya, yang bisa pijet. Bahkan mereka nggak pernah berekspektasi ke arah situ, tapi kalian kasih. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Selain itu untuk apa? Untuk memenangkan persaingan. Kalian ambil hatinya customer, ya udah, customer akan datang ke tokomu dengan inovasi yang kamu buat. Jadi customer nggak pernah berekspektasi ke sana, tapi kalian bisa kasih. Itu yang dimaksud dengan attractive atau unanticipated. Ya, kita masuk pada klausul 9.2 terkait internal audit. Ya, ini tujuan dari internal audit kayak yang tak sebut di awal. Untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu itu sesuai dengan syarat dan secara efektif diimplementasikan dan dijaga. Nah, ini di sini dibilang sistem manajemen mutu itu harus sistematis. Artinya apa? Artinya ketika kita, internal audit. Internal audit itu harus sistematis. Suaraku putus-putus ya? Iya, Pak, barusan. Barusan atau dari tadi? Baru Barusan. Sekarang masih? aman sekarang. Oke, lanjut. Nah, internal audit itu adalah program yang sistematis. Artinya apa? Dia itu terencana. Intervalnya jelas, prosedurnya jelas. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa sistemmu itu sesuai dengan aturan yang sudah direncanakan. Contohnya kayak SOP yang pernah kalian bilang, yang pernah kalian buat. Selain itu untuk apa lagi? Untuk memastikan sistem manajemen mutu itu sesuai dengan syarat-syarat pada ISO 9001. Kemudian untuk apa lagi? Untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu pada ISO 9001 itu secara efektif diimplementasikan dan dijaga, dipelihara. Kayak gitu. Nah, ini nanti hasil pemeliharaan itu nanti akan di follow up. Oke, sistem manajemen mutu sudah dipelihara. Hasil pemeliharaannya bagaimana? Apakah sampai saat ini masih sesuai atau enggak? Sistem manajemen mutu yang berjalan. Kalau misalkan sudah sesuai, maka apa tindakan kita selanjutnya, follow up action selanjutnya? Ya kita perbaiki lagi. Nggak boleh kita stuck sampai situ. Kita harus menerapkan continuous improvement. Kita harus nggak boleh puas sampai situ saja. Kemudian kalau misalkan dari hasil pemeliharaan ada ketidaksesuaian bagaimana? Ya kita perbaiki agar sesuai kembali. Itu adalah fungsi internal audit. Kemudian rangkaian ini dilakukan dengan apa? Ya dengan audit program. Siapa yang melaksanakan audit program? Boleh nggak orang sembarangan? Boleh nggak? Program audit dilakukan orang sembarangan boleh nggak? Ya jawabannya jelas ya nggak boleh. Harus auditor yang terseleksi. Jadi audit itu nggak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Paling nggak auditor yang orang yang melakukan audit itu sudah berpengalaman menjalankan audit. Kemudian dia sudah pernah dapat pendidikan terkait audit. Jadi nggak sembarangan asal comot orang buat audit kayak gitu. Terus punya sertifikasi. Oke, sebentar ya.
Kita lanjut. Nah, barangkali di sini ada yang tertarik untuk jadi auditor. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada tulisan audit kriteria. Apa yang dimaksud audit kriteria? Audit kriteria itu adalah apa yang kita mau audit. Di sini contohnya ada audit kriteria itu ada ISO 9001 mungkin, atau dari segi SOP-nya yang mau diaudit, atau mungkin bisa juga dari segi aturan perundangan. Jadi ketika kita ingin melakukan internal audit, kita harus tahu dulu kriteria mana yang mau kita audit. Kriteria punyanya ISO 9001 atau punyanya SOP, punyanya perusahaan sendiri, atau dari audit atau dari aturan perundangan. Kemudian kalau kita sudah menetapkan satu, oke aku mau audit ISO, ya udah berarti nanti checklistmu atau kamu ngeceknya pada perusahaan yang kamu cek itu harus mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh ISO 9000. Jadi kamu bandingkan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh ISO 9001. Jangan auditmu tentang ISO, tapi kamu juga merambah pada SOP. Itu kesannya cari-cari kesalahan. Kayak gitu. Ya udah kalau ISO ya ISO aja. Jadi yang dipakai dasar buat bikin checklist nanti ya poin-poin dari syarat-syarat ISO 9001. Itulah yang dimaksud dengan audit kriterianya. Kriteria dari audit. Kemudian scope, cakupan. Cakupan ini kayak perusahaan misalkan awalnya punya cuma satu kantor pusat, kemudian dia mendirikan 5 kantor cabang. Oke, kita tanya ke perusahaan gimana, mau audit yang mana, kantor pusat aja atau sama kantor cabangnya juga. Nah, itu yang dibilang sebagai scope. Scope-nya mau kantor pusat aja atau sampai kantor cabang juga diaudit. Atau bisa juga dari segi departemen perusahaannya. Gimana scope yang mau audit? Apakah cuma dari segi produksinya atau departemen lain juga seperti PPIC? Itu yang dimaksud scope, cakupan. Kemudian frekuensinya. Frekuensi untuk audit, internal audit ini bisa saja 1 tahun sekali, atau 6 bulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Tergantung apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira tergantung apa? Frekuensinya. Sering enggaknya dilakukan audit. Ada yang mau berpendapat? Produk cacatnya mungkin, Pak. Oke, Nicholas. Ya, benar Nicholas. Bisa saja dari produk cacatnya perusahaan itu. Kalau misalkan perusahaan itu tren datanya, ini perusahaan kok sering-sering sampai ke customer kok produk cacatnya masih banyak ya kayak gitu dalam satu lot. Nah, dengan demikian maka internal auditnya akan lebih sering dilakukan. Apa jangan-jangan perusahaan ini nggak menjaga mutunya dengan baik? Nah, tapi kalau misalkan tren datanya perusahaan ini udah nggak pernah dapat komplain dari customer, terus produknya selama ini bagus terus, ya internal audit bisa berani kalau misalkan menjalankan dalam rentang waktu yang cukup lama. Mereka berani mengambil risiko. Itu kaitannya kayak yang di ASP ya, kayak di ASP. Kalau misalkan kita sering melakukan internal audit, berarti apa nih tingkatannya kalau di ASP? Acceptance Sampling Plan. Kalau kita kaitkan sama ASP ini termasuk Titan atau normal atau longgar. Kalau misalkan kita sering sampai 3 bulan sekali atau misalkan sebulan sekali kita ngecek. Titan, Pak. Iya, betul, Titan. Jadi, aku nggak percaya sama prosesmu, masa kok sering cacat, ya wis
Aku sering-sering audit ya untuk memastikan sistem manajemen mutumu itu bagus lagi. Kemudian ini yang terakhir metode. Metode itu bicara soal apa? Bicara soal metode ketika kita menjalankan internal audit. Biasanya internal audit itu diawali dengan audit dokumen. Apa yang diaudit? Kecukupan dokumennya. Jadi perusahaan ditanya, kamu jalan ISO 9001, kamu punya nggak dokumen ini? Dokumen A, dokumen B, dokumen C, dokumen D ditanya. Ketika ditanya soal kecukupan dokumennya, dokumen yang mereka miliki sudah cukup, mereka sudah melakukan rekam data dengan cukup baik, maka kita akan lanjutkan pada audit lapangan, audit proses. Jadi di situ kita baru mengaudit di area prosesnya dia, bagaimana. Nah, di sini biasanya ada yang namanya auditi, di audit proses. Kalau auditor kan orang yang melakukan audit. Kalau auditi itu adalah orang yang diaudit. Nah, orang yang diaudit itu nggak melulu harus orang-orang yang berpangkat. Bisa aja dari operatornya, atau mungkin dari supervisornya, kemudian ketua bagian, atau dari apa? Dari manajer juga mungkin. Gitu. Kemudian untuk metodenya sendiri ada lagi ini. Audit lapangan itu bisa saja tidak dilakukan auditor langsung terjun di lapangan. Bisa saja auditor itu kayak di masa pandemi ini ya, melakukan audit dengan cara virtual. Jadi apa ya? Auditnya itu dilakukan dengan orang produksinya misalkan pakai kamera gitu. Auditornya tinggal nyuruh, ayo coba aku pengen lihat daerah sini, aku pengen lihat daerah sini. Jadi kayak apa ya? Audit dengan metode virtual video conference, pakai video conference. Itu adalah beberapa contoh dari metode untuk audit. Nah, ini audit itu apa? Kayak yang tak bilang tadi, audit itu proses yang sistematik. Masih ingat kenapa dia sistematik? Kenapa audit dibilang proses yang sistematik? Ada yang mau berpendapat? Kenapa audit itu dibilang proses yang sistematik? Mungkin karena proses yang dilakukan audit itu urut gitu ya, ada sistematiknya gitu, urut. Oke, ya, makasih Ronald. Ya. Benar yang dibilang Ronald. Kenapa audit disebut sistematik, proses yang sistematik? Karena ada urutan, ada prosedur di situ. Jadi nggak boleh apa ya, nggak boleh improvisasi kalau audit. Aku asal datang aja nanti lihat di sana apa masalahnya apa tak catat gitu aja. Nggak boleh, harus dipersiapkan sedemikian rupa, harus ada prosedurnya. Kemudian audit internal, audit itu nggak dadaan kayak gitu, khususnya untuk audit internal ya, bukan kayak sidak. Jadi kita kasih tahu dulu ke produksi, nanti ya apa namanya, auditnya tanggal sekian, dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti yang diaudit departemen A, B, C, D, E. Jelas. Jadi kapan auditnya, yang diaudit apa, skopnya apa, prosedurnya seperti apa, jelas. Itu yang dimaksud dengan sistematik. Kemudian proses audit itu independen. Ada yang tahu kenapa kok dibilang independen? Maksudnya independen ini apa? Maksudnya independen. Independen apa maksudnya audit kok independen? Ada yang coba jawab? Standarnya mutlak mungkin Pak, jadi gak tergantung pada situasi gitu.
Oke, ya, ya, makasih Ivan. Eh, mutlak, ya, betul sih. Emang apa ya? Eh, yang namanya audit itu dia sebenarnya nggak boleh terlalu keras dan nggak boleh terlalu lunak. Maksudnya apa terlalu lunak? Misalkan kita mengaudit, terus kita kita apa ya, tanya-tanya ke operatornya, terus ada ketidaksesuaian, terus operatornya ya apa ya, kayak menceritakan keluh kesahnya, terus memelas, terus akhirnya kita kita bilang ketidaksesuaian itu jadi sesuai, itu nggak boleh. Itu yang dimaksud apa yang dimaksudkan sama Ivan. Tapi untuk independen itu bukan bukan gitu. Independen ini maksudnya adalah orang yang melakukan audit itu nggak boleh berasal dari departemen yang sama. Misalkan kita mau mengaudit departemen produksi, maka auditornya nggak boleh dari orang produksi. Auditornya harus dari departemen lain. Tujuannya apa? Kalau misalkan kita mau audit departemen produksi dan orangnya adalah orang produksi, ya orang produksi itu biasanya tahu, oh ya ini memang susah, ini emang emang begini adanya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak adjustment di situ. Banyak yang dianggap, oh ya lumrah. Nah itulah kenapa audit itu harus independen. Ya kalau bisa pokoknya, bukan kalau bisa lagi ya, orangnya harus berasal dari departemen berbeda. Supaya nggak ada adjustment kayak itu tadi. Kemudian audit itu harus terdokumentasi untuk menemukan bukti audit. Jadi kita sebagai auditor, nanti misalkan ada yang pengen jadi auditor ya, itu nggak boleh, apa ya, nggak boleh, misalkan kita menemukan ketidaksesuaian, kita nggak boleh ngomong itu tanpa dasar. Ini nggak sesuai. Dasarnya apa? Ya kayaknya sih nggak sesuai. Nah, gitu. Kita nggak boleh main asumsi sebagai auditor. Kita harus kasih bukti. Ini loh buktinya, ini loh buktinya. Kita ngomong data. Dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan apakah kriteria audit sudah terpenuhi. Nah, ini tipe audit sendiri itu dibagi jadi dua, internal audit dan external audit. Internal audit itu dilakukan oleh first party, yaitu orang dari organisasi itu sendiri, orang dari perusahaan itu sendiri. Jadi apa ya? Di sini bukan maksudnya yang diaudit seluruh organisasi ya. Pada internal audit memang yang mengaudit orang dari organisasi itu sendiri, tapi mereka harus dari departemen yang berbeda tadi supaya independen. Kalau misalkan eksternal audit itu dilakukan bisa dari second party dan third party. Kalau second party itu biasanya siapa yang melakukan audit? Customer. Untuk apa melakukan audit? Karena mereka ada kepentingan. Ada yang tahu contohnya? Kira-kira kenapa kok customer harus mengaudit suatu perusahaan? Ada yang tahu? Kenapa kok ini loh customer kenapa kok harus audit perusahaanku? Ada yang tahu jawabannya? Silahkan. Ya, dari tadi yang jawab cowok, sekarang coba yang cewek. Jenis, peserta underscore Jenis. Siapa ya ini? Bukan NRP. Halo Jenis. Jenis masih di sana nggak ya?
Oke, ganti. Anastasia? Anastasia Aprili ya. Anastasia Aprili. Silahkan, menurut Anastasia, kenapa customer harus melakukan audit pada suatu perusahaan? Halo. Ya, Tadi bentar. ya. Ini untuk yang terkait yang second party, itu kan yang melakukan apa? Yang melakukan audit kan customer. Kira-kira menurutnya Anastasia, kenapa customer melakukan audit pada suatu perusahaan? Mungkin ini ya buat kayak ngecek gitu Ngecek. dari segi perusahaannya tuh bagaimana. Kenapa Untuk mereka ngecek? Untuk pertimbangan mungkin. Pertimbangan apa? Pertimbangan dalam hal kayak mau memilih ini ya. Ya, mau memilih vendor mungkin ya? Iya, jadi dibuat perbandingan gitu nanti. Iya, betul. Oke, makasih Anastasia. Ya, Ya. jadi benar ya yang dibilang kayak Anastasia itu. Kenapa kok kadang customer itu juga mengaudit perusahaan? Karena mereka ada kepentingan. Kalau kita ngomong customer, ini bukan berarti harus customer yang kecil-kecil ya, kayak yang belinya ecer, bukan. Bisa saja customer itu customer besar. Kayak contohnya dulu di perusahaan tempat saya kerja itu, salah satu customer-nya dia itu juga pabrik juga produser. Nah, apa ya, perusahaan produser ini apa yang jadi gini. Jadi ada konsumen dari perusahaanku dulu, dia ini juga perusahaan, dia juga memproduksi produk yang sama. Nah, mereka berasal dari Korea. Mereka ini ingin untuk memproduksi produk, tapi di tempat mereka itu belum mampu untuk memproduksi itu. Kemudian dia ingin membeli jasanya dari perusahaanku untuk memproduksi produk tersebut. Nah, di situ mereka ngecek dulu di perusahaanku. Oke, aku mau produksi di sini. Kira-kira syarat-syarat minimal yang mereka miliki itu sama nggak? Mutu yang mereka jaga itu selaras nggak sama perusahaanku kayak gitu. Nanti aku produksi di sini malah produkku nggak karuan, malah nanti yang tak jual jelek. Yang dapat nama jelek ya perusahaanku kayak gitu. Jadi ada kepentingan di situ. Mereka ingin memastikan bahwa mutunya itu paling nggak minimal setara lah dengan perusahaannya mereka sebelum mereka melakukan kontrak itu untuk produksi, untuk pinjam produksi. Contohnya itu contoh dari second party, external audit. Mereka audit dulu untuk memastikan. Kemudian ada dari third party. Ini yang melakukan audit adalah dari badan standarisasi. Tujuannya apa perusahaan melakukan external audit dengan badan standarisasi ya? Nggak lain adalah untuk mendapatkan sertifikasi standar. Misalkan ISO 9001 kayak gitu. Ya, kemudian ini adalah manfaat dari audit. Yang pertama, verifikasi kesesuaian terhadap persyaratan. Meningkatkan kepedulian dan pemahaman. Kok bisa meningkatkan kepedulian dan pemahaman? Karena ketika kita melakukan audit, maka kita kan tahu kesalahan kita di mana. Kita tunjukkan ke mereka, ini loh salahmu di sini, di sini, di sini. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ngeh, oh ya ini berarti harus tak perbaiki. Terus mereka ngeh, oh ya ini salah, harusnya gini. Nah, disitulah peran audit. Dia meningkatkan kepedulian dan pemahaman. Akhirnya apa? Nanti misalkan ada audit lagi, ya mereka sudah tahu ini salah. Mereka harus gimana. Jadi ada kesadaran dari mereka. Oh ya nanti daripada pas audit kena lagi, mending tak perbaiki. Kemudian merupakan alat ukur untuk efektivitas sistem manajemen yang diterapkan. Jadi kalau misalkan kita melakukan audit, kita bisa tahu
sistem manajemen mutu yang diterapkan sampai saat ini itu efektif apa enggak? Atau ternyata dengan sistem manajemen mutu yang sekarang, kok malah banyak itu ya, banyak temuan ketidaksesuaian ya. Berarti kalau ada banyak temuan ketidaksesuaian, sistem manajemen mutu yang tak terapkan sekarang kurang bagus. Berarti aku harus perbaiki. Gitu. Kemudian menurunkan risiko kegagalan sistem manajemen mutu. Dan mengidentifikasi peluang peningkatan. Kok bisa audit bisa meningkatkan peluang identifikasi peluang? Karena gini, auditor itu biasanya dia nggak cuma mengaudit satu perusahaan, dia mengaudit beberapa perusahaan. Nah, mungkin auditor pernah lihat, oh di perusahaan ini pakai sistem ini dan kayaknya bagus. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ke perusahaan apa ya yang mereka audit, tapi bukan nggak menyebut perusahaan yang lainnya, tetap menjaga kerahasiaan, tapi bisa mengusulkan kayak gitu. Ini loh ada peluang peningkatan di sini kayak gitu. Kemudian prinsip berkaitan dengan audit. Yang pertama integritas. Integritas itu benarnya sama kayak kerahasiaan. Jadi bagaimana data audit itu dipastikan tidak bocor kemana-mana. Yang dimaksud dengan integritas dan kerahasiaan. Kemudian fair. Jadi kita melakukan audit itu nggak boleh ditunggangi kepentingan apapun, kepentingan lain. Jadi harus fair, harus objektif. Kita sebagai auditor itu nggak boleh menilai secara subjektif. Ini loh datanya begini. Salah ya salah, benar ya benar. Harus fair. Profesional. Kemudian ini, independen. Kayak yang tak jelasin tadi. Kemudian pendekatan berdasarkan bukti. Ini sama kayak yang ini. Sama kayak yang penyajian yang objektif. Nah, ini adalah penjelasan terkait program audit. Ini adalah langkah-langkah ketika kita mau menjalankan program audit. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita itu mau audit apa. Nah, ini kaitannya sama audit kriteria tadi. Ada yang masih ingat nggak audit kriteria catatnya apa tadi? Kriteria apa aja yang kita audit contohnya? Udah lupa ya. Ya, jadi di sini kita tetapkan dulu, kita mau mengaudit kriteria apa? Kriteria punyanya ISO 9001, atau punyanya SOP perusahaan itu sendiri, atau dari peraturan perundangan. Di sini kita tetapkan. Setelah menetapkan itu, terus kita buat perencanaan untuk audit. Yang pertama, pada perencanaan yang pertama, kita tetapkan dulu, kita mau audit ini, maka kita butuh peran apa aja. Roles-nya kita list. Oke, kita butuh peran apa aja. Kemudian, tanggung jawabnya apa aja. Nah, setelah kita menetapkan peran dan tanggung jawab, kita tetapkan kompetensinya. Kira-kira kalau ada peran ini, kita butuh kompetensi seperti apa aja. Oke, kompetensi sudah direncanakan. Selanjutnya adalah menetapkan extent of audit program. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika perusahaan awalnya punya 5 anak cabang, kemudian pada tahun depannya mereka punya 10 anak cabang, kita tanyakan ke perusahaan, gimana untuk skopnya mau kita perluas enggak? Kita verifikasi ke perusahaan. Mau diperluas enggak? Yang dulu kan yang di audit kan cuma kantor pusat sama 5 kantor cabang. Sekarang ada 10 kantor cabang, mau diperluas apa enggak? Itu kita tentukan ini. Kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko ketika kita menjalankan program audit. Jadi di bagian ini kita pikirkan nanti kalau misalkan audit, misalkan if condition, ada kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menangani? Di situ kita coba pikirkan pada bagian perencanaan. Kemudian
menetapkan prosedur untuk program audit. Kita susun prosedurnya. Biasanya prosedur audit itu diawali dengan audit dokumen dulu. Setelah audit dokumen, dipastikan data yang dimiliki perusahaan cukup, dokumen cukup, kita baru masuk pada pembukaan audit. Audit dibuka. Setelah audit dibuka, selanjutnya dilakukan opening meeting. Opening meeting sudah dilakukan, selanjutnya adalah dilaksanakan proses auditnya. Audit proses, misalkan audit di lapangan atau audit di proses. Kemudian setelah audit proses dilakukan closing audit. Kemudian setelah closing, dari audit yang dilakukan, audit proses yang dilakukan, ada temuan nggak? Ada ketidaksesuaian atau tidak? Kita evaluasi, kita review. Ada ketidaksesuaian apa aja, buktinya apa? Kalau kayak gini, solusinya seperti apa? Itu adalah prosedur untuk audit program. Kemudian mengidentifikasi sumber daya. Oke, kita mau audit, kita butuh apa aja? Misalkan nih kita butuh biaya untuk ke sana, kita butuh biaya transportasi, kemudian kita butuh ATK, kayak gitu. Di-list semua sumber daya apa yang dibutuhkan. Oke, perencanaan udah mateng, kita masuk pada implementasi. Nah, di implementasi ini didefinisikan lebih rinci lagi. Oke, tujuan kita hari ini mau di setiap harinya kita mau audit apa? Misalkan hari pertama, oke kita audit ISO di bagian ini, gitu. Di departemen A, B, C. Besoknya kita lanjutkan audit ISO di departemen EFG. Gitu. Kemudian setelah kita define itu, kita memilih metode auditnya. Oke, kita sudah tahu nih apa yang mau diaudit, skopnya apa. Sekarang metodenya gimana nih? Kita mau audit langsung di lapangan, atau kita mau virtual? Oh, ini kayaknya masih COVID, kayaknya bahaya kalau kita ke sana. Gimana kalau auditnya virtual? Kemudian, selanjutnya kita pilih. Oke, kita sudah tahu metodenya seperti itu. Kita pilih siapa aja yang dijadikan anggota untuk audit nanti. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan ini tadi, kita kan di awal sudah tetapkan nih role dan kompetensinya. Kita tinggal pilih aja siapa yang mengisi nanti. Kemudian kita sudah rekrut anggota. Ini kita kasih mereka tanggung jawab. Ini tanggung jawabmu di sini, tanggung jawabmu di sini. Sorry. Nah, setelah kita bagi tanggung jawab, kita lakukan audit program dan kita manage outcome-nya. Gimana hasil dari auditnya, dari program auditnya? Kalian dapat apa aja? Nah, kemudian outcome itu harus dibuat laporan supaya ada supaya ada rekam jejaknya. Biar apa? Kenapa harus direkam? Kenapa nggak setelah audit itu bukti-buktinya dibuang aja, kan sudah selesai? Nggak boleh. Karena apa? Karena audit itu nggak cuma sekali, ke depannya mungkin akan ada audit lagi. Nah, audit yang saat ini, hasil laporan audit saat ini itu bisa jadi dasar untuk audit selanjutnya. Audit sebelumnya kalian ditemukan ini. Sekarang gimana? Sudah diperbaiki belum? Jadi agar apa? Agar kita nggak mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Ada rekam datanya. Oke, audit sudah selesai dilakukan. Selanjutnya dilakukan review. Gimana dari hasil auditnya? Ada evaluasi atau enggak? Ada kendala apa-apa aja? Gitu. Kemudian gimana program auditnya, sudah oke belum atau ada yang bisa ditingkatkan? Jadi audit program itu juga harus dievaluasi.
Nah, nanti hasil evaluasinya akan balik lagi pada perencanaan. Masuk lagi pada perencanaan. Oke. Peran auditor itu adalah apa? Adalah memberikan validasi dari informasi faktual mengenai pemenuhan dan persyaratan audit. Seluruh kesimpulan harus berdasarkan pada bukti yang kuat, bukti objektif yang kuat. Kemudian lead auditor itu bertanggung jawab terhadap audit secara keseluruhan. Lead auditor itu kayak apa ya, PIC atau ketuanya. Nah, ini adalah tanggung jawab auditor. Yang pertama, memenuhi persyaratan audit. Jelas ya. Jelas. Kemudian mematuhi rencana audit dan prosedur. Jadi auditor itu nggak boleh sekar PDW. Di awal, oke, yang direncanakan ini sudah deal, prosedurnya gini. Tiba-tiba dia melenceng. Jangan kayak gitu. Itu nanti malah merusak acara audit. Kemudian selalu dalam ruang lingkup audit. Maksudnya apa? Ya, kalau kamu misalkan audit bagian produksi, ya bagian produksi yang kamu audit. Jangan ngurus bagian-bagian lain. Kemudian mengkomunikasikan dan mengklarifikasikan persyaratan audit. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada sesuatu yang ambigu, kita tanyakan ke departemen terkait, ini benar nggak kalau kayak gini itu dia non-conform atau tidak sesuai. Jadi jangan diputusi sendiri kalau misalkan kalian masih bingung, masih ambigu. Kemudian merencanakan dan melaksanakan tugas individu secara efektif. Mengumpulkan dan menganalisa bukti audit. Kemudian melaporkan observasi, verifikasi tindakan perbaikan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan ketidaksesuaian dan kalian kepikiran, oh gimana kalau misalkan diperbaiki demikian. Nah, kalian coba tanyakan ke mereka. Kalian verifikasikan, mungkin nggak kalau misalkan dilakukan perbaikan demikian. Gitu. Kemudian bekerja sama dan mendukung ketua tim, menyimpan dan memelihara rekaman dan dokumentasi, menjaga kerahasiaan, berlaku dalam batas etika. Jadi jangan apa ya, sebagai auditor ya kita harus tahu etika. Gimana ngomong sama orang yang apa ya, orang-orang di produksi, orang-orang di bagian lain. Nah, ini adalah kompetensi auditor. Barangkali kalian tertarik jadi auditor? Kalian harus punya pendidikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pendidikan terkait audit dari kelas QMS ini. Kemudian kalian harus punya pengalaman untuk audit dan pernah menjalankan pelatihan auditor. Biasanya di pelatihan auditor ini kalian magang, istilahnya kayak magang pada pelatihan auditor ini. Jadi kalian nggak boleh mengaudit secara langsung di situ. Kalian cuma mengamati auditor melakukan audit. Oh gini caranya audit, oh gini. Terus kalau kalian menemukan kejanggalan, kalian nggak boleh menjadikan itu sebagai audit, tapi itu sebagai observasi. Oke, ada kesalahan ini, mungkin mungkin perbaikannya demikian. Nah, di sini kalian belum ada hak untuk memutuskan sesuai dan tidak sesuai ketika magang. Nah, baru ketika pelatihan kalian sudah dirasa cukup, ketika magang kalian sudah dirasa cukup, baru kalian dikasih pengalaman kerja. Oke, kamu boleh mengaudit. Nah, semakin banyak pengalaman auditmu, kamu bisa diajukan untuk mendapat atribut personal. Contohnya seperti menjadi lead auditor. Nah, ini adalah kompetensi personal yang harus dimiliki individu sebagai auditor. Yang pertama, mudah memahami. Jadi, sebagai auditor, kalian itu nggak boleh lompat langsung pada kesimpulan. Baru lihat dari permukaannya aja, kalian nggak ada verifikasi apa-apa, langsung menyimpulkan, nggak boleh. Kalian harus memahami masalah tersebut. Tapi ya nggak boleh tell me, nggak boleh lama, harus cepat paham. Oh, ternyata masalahnya gini. Nggak boleh cuma lihat sekilas, langsung menyimpulkan.
Kemudian cara pandangnya harus fleksibel. Ini yang kayak tak bilang tadi. Sebagai auditor, kita itu nggak boleh terlalu lembek dan nggak boleh terlalu kaku. Kemudian gigih. Gigih. Gigih ini maksudnya gimana? Ya, mampu mengatasi kesulitan dan tetap menjalankan rencana audit sesulit apapun. Kok bisa sulit? Gini, soalnya ketika kita melakukan audit, kita akan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki jam terbang tinggi, yang sudah lama bekerja di departemen itu misalkan. Nah, kita sebagai auditor, kita nggak boleh tergiring oleh jawaban mereka. Yang seharusnya kita tuliskan tidak sesuai, nanti kalian dapat jawaban mereka gini, kalian termanipulasi, akhirnya kalian menulis sesuai. Nggak boleh gitu, auditor. Nggak sesuai, ya nggak sesuai, sesuai. Kemudian disiplin, mampu menentukan batasan dan tanggung jawab. Maksudnya gimana? Kalian sebagai auditor, kalian sudah menetapkan, oke, audit dari jam segini sampai jam segini. Skopnya ini. Nah, kalian harus disiplin juga. Oke, mulai audit tepat waktu, selesai tepat waktu. Jangan molor. Kalau kalian banyak molornya, kalian malah dianggap auditor yang kurang profesional. Kemudian mampu melakukan pendekatan terhadap masalah dengan logis dan sistematik. Jadi, kalian sebagai auditor, kalian harus bisa menjelaskan masalah itu step by step. Oke, ada masalah ini. Kenapa ada masalah ini? Karena ini. Kenapa ini timbul? Karena ini. Jelas. Jadi, kalau menjelaskan jelas, jangan bulet. Kemudian sosialisasi. Seorang auditor itu harus mampu mengkomunikasikan dan bekerja sama dengan personal dari level dan latar belakang berbeda. Ini yang paling penting kalau sebagai auditor. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan audit, maka kalian akan berhubungan dengan orang-orang yang berbeda-beda. Nah, kalian harus tahu memposisikan diri, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, gimana agar mereka nyaman ngobrol dengan kalian. Karena apa? Karena ketika kalian bisa mengambil hatinya mereka, maka mereka akan dengan senang hati menjawab, memberikan informasi. Tapi kalau dari awal aja pendekatannya sudah nggak enak, ya mereka enggan, malah tertutup, nggak mau memberikan informasi. Nah, ini adalah persiapan audit. Yang pertama, paling nggak seorang auditor itu harus tahu prosedur organisasi yang akan diaudit. Kalau di awal aja kalian nggak tahu prosedur organisasinya, pokok berangkat sih, ya amburadul sampai sana. Malah apa ya? Malah banyak bingungnya. Loh, ini kok gini, apa emang gini? Malah nggak jadi audit, malah jadinya wawancara. Kemudian setelah paham prosedur atau bagian dari organisasi, baru menyusun prosedur audit internal. Nah, setelah menyusun prosedur audit internal, dibuatlah dokumen kerjanya, kayak checklist-nya, kemudian form untuk non-conforming-nya, kemudian report-nya, form laporannya dibuat. Jadi apa? Nanti pas hari H enak. Oke, checklist sudah siap. Nanti misalkan sesuai, centang sesuai, tidak sesuai, centang tidak sesuai. Udah siap checklist-nya. Kemudian non-conforming report, misalkan ada ketidaksesuaian, sudah ada report-nya. Nanti tulis di situ. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga jadwal auditnya. Jadi harus jelas rundown-nya. Jam berapa sampai jam berapa, kegiatannya apa, di mana. Ini adalah contoh dari audit checklist. Di bagian auditor ya kita tulis nama auditornya siapa. Terus di bagian auditinya, auditi itu apa tadi auditi? Apa ya auditi ya? Pihak atau orang yang diaudit mungkin, Pak. Iya, betul Ronald. Iya, makasih Ronald. Ya, di sini kita tuliskan auditinya siapa untuk apa? Untuk diaudit. Kemudian auditi apakah harus cuma satu? Enggak, bisa saja 3. Misalkan auditi pertama siapa, auditi kedua siapa, 3 siapa.
Kemudian bagiannya di mana? Kita audit di bagian mana ini? Misalkan di bagian produksi, kita isikan produksi. Kemudian ini adalah contoh dari pertanyaan atau checklist audit. Yang pertama, apakah perusahaan sudah membuat proses bisnisnya dalam rangka penerapan SMM ISO 9001:2015. Oke, kita punya pertanyaan ini. Tapi kita bikin pertanyaan itu harus ada dasarnya. Kayak ini. Ada pertanyaan ini, dasarnya dia membuat pertanyaan ini apa? Ya ini. Klausul 4.4 terkait sistem manajemen mutu. Jadi kita nggak boleh asal bikin pertanyaan. Kalau kita bikin pertanyaan, kita harus mengacu pada kriteria sesuai dengan yang kita audit. Kita mau audit apa? Audit ISO 9001 ya, maka dasar kita pakai klausul-klausul dari ISO 9001 untuk bikin pertanyaan. Tapi kalau SOP ya kita pakai dasar poin-poin dari SOP-nya sebagai dasar. Kayak gitu contohnya. Jadi harus ada, ini wajib ada. Pertanyaanmu mengacu ke apa? Itu harus jelas. Kemudian ini kita lihat perusahaan kan kita tanya, apakah perusahaan sudah membuat proses bisnis? Mereka jawab, oh ya sudah bikin. Terus kita tanya lagi, buktinya apa? Kayak gitu. Jadi kita sebagai auditor harus tanya bukti. Mereka bilang sudah ada, terus kita iya kan, nggak boleh gitu. Kita harus tanya buktinya juga. Dasarnya mereka ngomong, ya apa, ada nggak buktinya, dokumennya ada nggak? Oke, mereka bisa kasih tunjuk dokumennya, maka kita centang sesuai. Kalau mereka nggak bisa kasih tunjuk dokumen, ya kita centang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, apakah perusahaan sudah menetapkan tujuan mutu di setiap fungsi prosesnya? Dasarnya apa? Tanya itu. Ya, klausul 6.2 terkait quality objective and planning to achieve them. Kemudian yang ketiga, apakah sasaran mutu yang ditetapkan sudah memuat strategi pencapaiannya? Ini mengacu kemana? Ya sama, ke klausul 6.2 quality objective and planning to achieve them. Kemudian yang keempat, apakah perusahaan sudah melakukan monitoring, analysis, and evaluation? Ya, ini yang kita pelajari sekarang. Dia mengacu pada klausul 9.1. Ya, sekarang masuk pada pelaksanaan kegiatan audit. Nah, pelaksanaan kegiatan audit, ini tahapannya. Kalian bisa kumpulkan dulu informasi. Dari mana sumbernya? Bisa saja dari personal, bisa saja dari proses, bisa saja dari equipment, tools, material, atau mesinnya, kemudian dari dokumentasi. Kalau personal, ini biasa kita bicara tentang kompetensi. Cocok nggak kompetensi yang dimiliki oleh individu tersebut dengan pekerjaan yang dia pekerjakan? Dengan pekerjaan yang dia kerjakan? Kita gali soal itu. Kemudian kalau tentang proses atau aktivitas, ada nggak prosedur yang mengatur itu? Ada nggak langkah-langkah kerjanya? Kemudian kalau kita ngomong soal equipment, tools, material, kita bicara soal kalibrasi. Misalkan, contohnya kalibrasi. Kalibrasimu sudah Mbok lakukan belum? Kamu rutin nggak melakukan kalibrasi? Kita gali di situ. Kemudian dokumentasi. Ada nggak dokumen-dokumennya yang mengatur ini. Oke, dari situ kita gali informasi, tapi kita nggak perlu tanyakan semuanya. Kita bisa sampling. Misalkan kita tanyakan dari segi personal aja, atau kita tanyakan dari segi proses aja. Jadi kita nggak perlu tanya ke empat-empatnya ini. Kita sampling. Kalau kita tanya detail dari keempat-empatnya ya nggak selesai-selesai. Nah, dari menggali informasi tersebut, nanti kita akan dapat apa? Dapat bukti, audit evidence. Kita dapat bukti. Kita tanya personalnya, gimana kompetensinya? Sesuai nggak? Nggak sesuai, oke. Kita cari buktinya apa? Misalkan dari CV. Kita foto CV-nya, ini loh, kompetensinya dia tuh ini. Tapi kualifikasi pekerjaan tuh ini. Nggak sesuai. Jadi bukti. Nah, nanti bukti itu diapakan? Dievaluasi. Dievaluasi berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria.
dia sudah memenuhi kriteria ini belum bukti ini. Kalau belum memenuhi kriteria ya maka bukti itu adalah menunjukkan kalau ada ketidaksesuaian. Tapi kalau misalkan bukti itu sesuai kriteria, ya maka masuk ke sesuai. Jadi misalkan kita nemu lagi nih kompetensi orang selanjutnya. Gimana kompetensinya? Oh, sudah cocok dengan kriterianya. Kita foto, kita dapat bukti. Ya, itu sebagai dasar kita bilang sesuai. Kita evaluasi. Kemudian audit findings. Nah, ini kalau misalkan kita ngevaluasi terus kita dapat yang tidak sesuai tadi, itu akan jadi temuan. Itu yang disebut audit findings, temuan dalam audit. Nah, temuan dalam audit ini nanti yang kita review. Kita review. Nah, kenapa kok bisa muncul ketidaksesuaian tersebut? Penyebabnya apa? Nah, dari situ setelah kita review semua temuan tadi, terus kita putuskan kira-kira perusahaan ini masih cocok nggak kalau misalkan dapat sertifikasi ISO 9001. Ini loh temuannya banyak, ini loh temuannya sedikit. Cocok apa enggak? Kemudian kita masuk pada bukti objektif. Oh ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Wih, udah 17.03. Udah mau habis dong waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Aman, Pak. Oke, makasih Ronald. Kurang 10 slide. Oke, kita agak ngebut. Nah, kita masuk pada bukti objektif. Bukti objektif sebaiknya dinyatakan sebagai fakta yang dapat diverifikasi. Jadi, bukti objektif itu harus bisa diverifikasi. Kayak contohnya apa? Gambar. Ini gambar dari apa? Gambar dari misalkan dokumen A. Terus bisa dilihat waktu dari pengambilan gambar itu kapan. Oh ya, baru-baru ini, berarti benar ini gambar saat ini. Gitu. Bisa diverifikasi apa sumbernya. Kemudian temuan audit mewakili suatu keadaan saat itu dan didasarkan pada sampel kegiatan, catatan, dokumen organisasi, dan sebagainya. Kemudian harus ada bukti objektif. Oh ya, maksudnya keadaan saat itu apa? Ya, putus-putus ya. Halo? Putus-putus ya suaraku? Iya tadi, sekarang sudah enggak kok. Oke, makasih. Temuan audit itu mewakili suatu keadaan saat itu. Maksudnya apa? Kalau kita ngasih temuan, ya harus relevan sama tahun itu. Jangan kita tunjukkan foto dari tahun lalu, kita tunjukkan sebagai temuan. Jangan. Ya harus relevan sama kapan kita audit. Misalkan kita auditnya di 2021 ya buktinya ya berdasarkan yang 2021, jangan kita ambil dari yang tahun 2020. Misalkan kita audit dari segi catatannya, kita catatan ambil yang pakai 2020, padahal sekarang udah pakai 2021. Kemudian harus ada bukti objektif yang cukup untuk mendukung kesimpulan mengenai sistem yang diaudit. Kesimpulan harus akurat hingga siapapun yang meninjau bukti objektif akan menarik kesimpulan yang sama. Nah, ini yang dimaksud dengan objektif. Siapapun yang lihat, mereka menyimpulkan hal yang sama. Kayak contohnya matematika 1 tambah 1 ya 2. Nah, beda sama seni. Seni itu subjektif. Contohnya kayak gambar oret-oretan. Kita sebagai orang awam melihat ya apa itu cuma garis dicoret-coret gitu aja. Nggak ada seninya. Tapi orang yang paham betul seni, dia bisa menghargai dengan harga tinggi. Karena mungkin dia menemukan filosofi dari seni tersebut, dari lukisan tersebut. Itu subjektif. Ya kalau bisa, ya bukan kalau bisa sih, kita sebagai auditor nggak boleh kayak gitu. Harus objektif.
Berapapun jumlah defisiensi yang dijumpai harus dicatat dalam temuan audit. Jadi kita sebagai auditor nggak boleh apa ya, nggak boleh males untuk mengumpulkan bukti. Aduh, buktiku wes banyak. Terus kalian nemu bukti lagi, ya wes lah, nggak usah, jangan gitu. Ya berapapun yang kita jumpai ya kita dokumentasikan, kita catat. Nah, ini adalah finding statement. Kita pakai prinsip PLOR, problem, location, objective evidence, dan requirement. Jadi ketika kita menemukan masalah, kita rumuskan masalahnya apa, lokasinya di mana, kemudian buktinya apa, dan dia melanggar syarat yang mana. Contoh nih, kita mengaudit di Departemen HRD. Kita tanya ke HRD-nya, Pak, biasanya yang melakukan tes psikotes Bapak ya? Iya betul Pak, saya yang melakukan psikotes. Oke, terus kita tanya, boleh pinjam CV-nya Pak? Gitu. Kita cek di CV-nya. Loh, Bapak ini kok lulusan dari teknik mesin misalkan, dia nggak ada hubungannya sama psikologi. Loh, Bapak ini nggak pernah ngambil psikologi. Terus kita cek lagi. Kok nggak ada tulisan kalau dia pernah menjalani itu pelatihan psikotes ya, kok nggak ada tulisan seperti itu. Terus kita cek lagi, loh dia juga nggak pernah punya pengalaman kerja di bidang ini, tapi kok dia bisa melakukan psikotes untuk penerimaan karyawan. Terus kita verifikasi dulu, Pak ini benar nggak Bapak nggak pernah melakukan pelatihan atau nggak pernah berpengalaman di bidang psikotes? Oh iya benar Pak, saya baru pertama kali. Nah itu akan jadi temuan, itu akan jadi problem. Kita rumuskan problemnya di sini. HRD yang melakukan psikotes, dia nggak pernah berkaitan dengan psikologi. Nah, kita tuliskan lokasinya di mana? Lokasinya di Departemen HRD. Nah, terus temuannya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah foto CV-nya. Ini loh, dia nggak pernah ada kaitan sama psikologi. Terus, syarat mana yang dilanggar? Ada yang ingat? Kalau kayak gini, berarti syarat mana yang dilanggar? Di ISO 9001. Klausul mana nih yang dilanggar? Ada yang bisa jawab? Klausul mana nih yang dilanggar? Hubungannya sama apa ini? Hubungannya sama apa? CV-nya nggak sesuai sama pekerjaannya dia. Ada yang tahu? Lima, Kak. Klausul 5. Klausul 5? Tentang apa, Ronald? Klausul 5. Leadership. Leadership. Yang 5 titik. Ya. Apa yang deskripsi pekerjaan. Bukan. Oke, makasih Ronald. Yang lain ada yang mau berpendapat juga? Klausul berapa nih? Maria Elisa, menurut Maria, klausul berapa nih yang dilanggar? Iya, halo Pak. Manual jawab 4. Oke, ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Ini klausul berapa nih Maria yang dilanggar kira-kira? CV-nya nggak sesuai sama pekerjaannya dia. Mungkin klausul 5 yang job description itu, Pak. Oke. Ya, makasih Maria. Iya. Oke, ada 2 yang jawab klausul 5, Ronald sama Maria. Ya, sebenarnya ini yang dilanggar adalah klausul 7. Klausul 7.2. Terkait apa? Terkait kompetensi. Jadi kompetensi dari individu ini, dia itu nggak sesuai
sama pekerjaan yang dia kerjakan. Dia kerjaannya ngurusi psikotesnya orang, tapi apa namanya, dia nggak punya kompetensi itu. Dia nggak pernah dapat pelatihan itu, nggak pernah apa namanya masuk di jurusan psikologi gitu. Jadi kita tuliskan, oke, persyaratan yang dilanggar adalah klausul 7.2. Nah, kemudian dari situ kita cek dampaknya apa? Apakah dari orang-orang yang dia rekrut di departemen-departemen itu, apakah mereka bisa perform dengan baik sesuai dengan departemen yang mereka jalani? Kalau misalkan nggak bisa perform dengan baik, terus sistem manajemen mutu tidak bisa berjalan dengan sempurna, maka itu akan jadi temuan mayor. Kalau temuan minor itu apa? Misalkan penyimpangan itu nggak menyebabkan sistem manajemen mutu tidak berjalan. Misalkan contohnya ada saat di mana materialnya kurang sesuai, tapi yang kurang sesuai itu ya cuma 1-2 lot kayak gitu. Itu adalah temuan minor. Jadi jarang sekali mereka tidak sesuai, tapi ada kalanya mereka tidak sesuai, tapi nggak sering kayak gitu. Jadi nggak sampai menyebabkan sistem manajemen mutu tidak berjalan. Itu adalah temuan minor. Kemudian observasi. Observasi itu apa? Observasi itu cuma berupa usulan. Jadi ini bukan temuan. Jadi misalkan auditor bilang ke pemilik perusahaan, dia bilangnya ini sebenarnya bukan temuan Pak, tapi ini berpotensi bisa jadi temuan. Contohnya dia observasi terkait ini, terkait mesin yang digunakan oleh produksi. Ini mesinnya sudah tua Pak. Ini sebenarnya bukan temuan Pak, karena Bapak bisa menjamin kalau kalibrasinya aman, kemudian dia masih capable. Tapi ini bisa berpotensi Pak menjadi temuan kalau misalkan Bapak lupa untuk kalibrasi, soalnya kan mesinnya sudah tua juga. Alangkah baiknya kalau kita ganti mesin, kayak gitu. Contohnya, itu contoh observasi. Kemudian ini adalah contoh audit, misalkan mengaudit alat ukur. Apa yang harus ditanyakan? Kalau misalkan nih kalian auditor, kalian lihat timbangan, kalian mau tanya apa nih? Boleh kalian tanya dari segi personalnya terkait kompetensi, kalian boleh tanya dari segi proses, dari segi dari segi timbangannya sendiri atau dari segi dokumentasinya. Ada yang mau coba merumuskan PLOR-nya? PLO aja dulu, PLO aja. Ada yang mau coba? Oke, aku coba. Misalnya aku nih lihat timbangan. Aku tanya, oke, aku mau audit ke personalnya aja. Aku tanya ke bapaknya yang operator timbang, Pak, Bapak ada minus nggak? Terus bapaknya jawab, iya ada Mas, sedikit. Saya ada minus. Terus tak tanya lagi, kenapa bapaknya nggak pakai kacamata? Kayak gitu. Terus bapaknya bilang, ya Mas, kalau pakai kacamata di sini bahannya berdebu. Nanti kalau saya nimbang pakai kacamata, malah kacamata saya debuan nggak kelihatan malah. Oke, ya putus-putus lagi. Ya, oke, tak lanjut. Terus kita tanya lagi, oh gitu Pak. Terus kalau misalkan kita coba kasih barang di timbangan, Bapak coba lihat angkanya kelihatan nggak Pak? Nggak seberapa kelihatan Mas, agak buram-buram kayak gitu. Misalkan. Loh, terus selama ini Bapak nimbangnya gimana ya? Saya kira-kira apa angkanya kayak gitu. Nah, ini akan jadi temuan. Problemnya adalah Bapaknya kesulitan membaca angka di timbangan. Lokasinya di mana? Di produksi misalkan. Buktinya apa? Buktinya ya mungkin kita rekaman wawancara, hasil rekaman wawancaranya, atau mungkin kita video, kemudian apa yang dilanggar, syarat mana yang dilanggar, sama terkait klausul 7.2 terkait sumber daya kompetensi. Itu nggak memenuhi nih bapaknya buat jadi operator timbang. Ya, kita masuk ke ini, ke contoh yang kedua, biang lala. Ada yang mau nyoba audit biang lala?
Halo? Ada yang mau coba audit biang lala? Oke. Ya, sisa 7 slide. Mungkin untuk yang audit biang lala, kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat dari video sampai sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya adalah pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit itu dibuat oleh tim auditor, dengan penanggung jawab adalah lead auditor. Oke, sorry, tadi saya keputus sampai mana ya? Halo? Tadi saya keputus sampai mana ya? Sini sudah masuk. Mulai, iya Pak. Jadi mulai dari awal PLOR timbangan tadi sudah mulai terputus-putus sih Pak. Mungkin Oh, kurang jelas gitu Pak. oh. Terus hilangnya sampai mana? Sini. Iya tadi Bapaknya sempat bilang untuk memberi contoh gitu kan Pak. Oke, oke. Ulang, contoh yang timbangan. Misalkan aku mau mau audit dari segi personalnya. Aku tanya ke operatornya, Pak, Bapak ada minus nggak? Oh ya ada Mas. Kok nggak pakai kacamata Pak? Iya produknya berdebu Pak. Nanti pakai kacamata malah kacamatanya debuan. Loh, kalau gitu Bapak bisa nggak lihat angkanya dengan jelas hasil timbangannya? Sebenarnya buram Mas. Saya cuma ngira-ngira aja angkanya kayak gitu. Oke itu jadi temuan buat kita. Bisa saja hasil timbangan ini nggak valid kayak gitu. Problemnya apa? Bapaknya minus. Nggak bisa lihat angka dengan jelas. Lokasinya di mana? Misalkan departemen produksi. Buktinya apa? Buktinya misalkan dari rekaman wawancara kita atau dari rekam video. Kita ngobrol dengan bapaknya. Kemudian syarat mana yang dilanggar? Syarat pada klausul 7 juga terkait kompetensi. Ya, kemudian ini adalah contoh yang kedua terkait biang lala. Mungkin kalian bisa lihat pada itu ya, pada rekaman video KPA itu ada contohnya juga. Saya jelaskan contohnya. Kemudian pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit itu dibuat oleh tim auditor dengan penanggung jawabnya adalah lead auditor. Memuat temuan dan kesimpulan yang objektif, kemudian mengutamakan tindakan perbaikan dan pencegahan daripada kritikan maupun personalisasi isu. Jadi kita itu sebagai auditor itu nggak boleh ngeritik-ngeritik doang, tapi kita harus mengusulkan perbaikan. Kemudian mengungkapkan permasalahan atau potensial masalah, menunjukkan prestasi atau strong point. Jadi kalau misalkan perusahaannya sudah bagus, kita ya harus apresiasi. Kita nggak boleh cuma memberikan feedback negatif aja. Kemudian kesimpulan audit juga meliputi progres yang dilakukan dengan melihat hasil audit sebelumnya. Ini kayak yang tak bilang tadi. Jadi kita audit itu ada dasarnya dari audit sebelumnya juga misalkan. Kemudian 9.3 terkait manajemen review. Sistem itu harus ditinjau oleh top management dalam interval yang direncanakan untuk menjamin berlanjutnya kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan, untuk menilai kesempatan untuk peningkatan dan kebutuhan untuk perubahan sistem, kebijakan, dan sasaran mutu. Nah, ini adalah input ketika dilakukan manajemen review. Jadi ketika mau melakukan manajemen review, inputnya itu yang pertama adalah status dari penugasan sebelumnya. Oke, sebelumnya kita udah ada evaluasi, kita akan melakukan tindakan ini. Terus pada rapat selanjutnya kita tanyakan progresnya sampai mana. Terus eksternal atau internal isu, ada isu apa nih? Gitu, itu yang dibahas. Kemudian non-conforming, ada ketidaksesuaian apa, corrective action-nya seperti apa. Jadi di rapat itu kita akan membahas, oh ini loh ada ketidaksesuaian ini. Itu nanti kita bahas terkait corrective action-nya. Kemudian monitoring or measurement. Jadi pada manajemen review ini juga dipantau juga proses kita sampai sekarang gimana, ada penyimpangan atau enggak. Kemudian audit result. Di sini juga membahas hasil auditnya seperti apa, ada temuan apa aja nih. Kemudian customer satisfaction. Sampai sekarang gimana customer satisfaction kita? Gimana tingkat kritik dari perusahaan kita? Ada saran apa dari customer?
Kemudian external providers ini membahas soal suppliernya perusahaan misalkan. Gimana supplier kita? Supply-nya bagus nggak? Lancar nggak? Adequacy of resource, kecukupan dari sumber daya, itu juga dibahas di sini. Dengan pakai orang segini, itu kebanyakan atau enggak? Atau malah kita kekurangan orang. Kemudian proses performance. Nah ini kalau di perusahaan saya dulu, biasanya ini dipantau tiap bulan untuk performansi dari proses. Itu dari dua hal yang dipantau. Yang pertama itu terkait output terhadap terhadap pemakaian listrik dan output terhadap pemakaian sumber daya manusia. Kemudian kalau misalkan itu digambarkan pakai grafik garis ya, dari bulan ke bulan kita gambarkan. Kalau misalkan ada penurunan yang drastis, kita identifikasi penyebabnya. Kemudian di sini di manajemen review itu juga ada risk and opportunities. Jadi resiko apa yang ada saat ini, kemudian peluang apa yang bisa kita kembangkan. Kemudian di sini juga membahas soal continual improvement. Nah, ini nanti di review hasilnya apa? Hasilnya ini. Apa yang perlu berubah? Misalkan dari segi opportunities. Oke, ada opportunity ini. Di bidang teknologi ada ini. Gimana kalau misalkan kita improve proses kita dengan memanfaatkan teknologi itu, contohnya itu. Kemudian dari sistem manajemen mutunya, kita lihat gimana dengan sistem manajemen mutu yang sekarang, apakah cacat masih terjaga, apakah produk kita tetap baik-baik saja. Kalau misalkan enggak, ya terpaksa kita ubah sistem manajemen mutu kita. Kemudian kebutuhan sumber dayanya, gimana dengan jumlah orang yang sekarang, apakah sudah cukup, kurang, atau malah kita perlu mengurangi orang. Kemudian dari dokumen informasinya, ada yang perlu diupdate enggak isi dokumennya kayak gitu. Misalkan di dokumennya pertama cuma ada subbab ABC, ada yang perlu kita tambahkan enggak atau ada yang perlu dihilangkan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk pada klausul 10. Klausul 10 ini membahas soal improvement. Nah, secara umum organisasi itu harus menentukan dan memilih peluang untuk dilakukan peningkatan dan mengimplementasikannya dengan mengimplementasikan segala bentuk kegiatan yang mungkin dilakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepuasan dari customer kita. Jadi di klausul 10.1 secara general ini dia mengharuskan perusahaan untuk apa? Pilih satu aja peluang. Ya boleh sih lebih dari satu. Terus kembang peluang itu, kayak gitu. Itu secara mudahnya. Kemudian itu include apa aja, mengandung apa aja. Yang pertama bisa dari improving product and service, bisa juga dari itu, misalkan bisa juga dari tindakan koreksi, tindakan pencegahan, atau untuk mengurangi efek. Jadi bisa kita improve produknya, bisa kita improve dari segi upaya untuk koreksi, kemudian pencegahan atau mengurangi efek. Kemudian bisa juga improvement itu dalam hal ini, performance dan efektivitas dari quality management. Ini dari segi apa? Dari segi sistemnya. Ini dari segi sistem yang C, kemudian yang B ini dari segi bagaimana kita melakukan risk assessment, risk management, kemudian yang A ini improvement dari segi produk dan jasa. Jadi ada 3 cakupan yang bisa kita pakai untuk improve. Kemudian 10.2 ini bicara soal ketidaksesuaian dan tindakan korektifnya. 10.2.1 itu bicara kapan ketidaksesuaian itu timbul, including termasuk timbulnya komplain. Ketika sebuah ketidaksesuaian itu muncul, termasuk pada munculnya komplain, maka perusahaan itu harus apa? Yang pertama, perusahaan harus mereaksi ketidaksesuaian dengan mengambil aksi, mengambil tindakan.
untuk mengkontrol itu dan mengoreksi. Kemudian memberikan konsekuensi. Misalkan ketidaksesuaian ini muncul lagi, apa konsekuensinya? Kamu berani nggak nanggung konsekuensinya? Kayak gitu. Kemudian mengevaluasi kebutuhan dari tindakan untuk mengeliminasi penyebab dari ketidaksesuaian. Dengan cara apa? Dengan cara mereview atau menganalisa ketidaksesuaian. Terus menentukan penyebab. Kita cari tahu penyebabnya apa sih dari ketidaksesuaian ini. Kemudian menentukan masalah ketidaksesuaian ini sudah pernah terjadi belum sih? Kita cari tahu. Sebelumnya sudah pernah terjadi apa belum dari historical data? Oh, sudah pernah terjadi. Perbaikannya seperti apa? Jadi maksudnya yang ketiga ini adalah kita punya rekam jejaknya dari perbaikan kita, semua perbaikan kita. Sehingga kalau ada masalah yang sama terjadi, kita nggak bingung. Kemudian mengimplementasikan segala tindakan yang dibutuhkan, mereview dari efektivitas dari tindakan yang kita ambil, kemudian mengupdate resiko dan peluang, kemudian membuat perubahan terhadap quality management system kalau misalkan dibutuhkan. Kalau misalkan dengan sistem manajemen kualitas yang sekarang kok kayaknya nggak capable, ya kita ganti. Terus 10.2.2 ini bicara soal keharusan perusahaan untuk mendokumentasikan informasi atau bukti, informasi terkait bukti. Ya, bukti apa? Bukti ketidaksesuaian ini. Agar apa? Agar tidak terulang. Nah, 10.3 ini bicara soal continual improvement. Nah, salah satu upaya untuk menjalankan continual improvement di perusahaan itu kalau kalian pernah tahu ada departemen continuous improvement. Barangkali dari kalian ada yang suka terhadap suka mengkritisi sistem, suka melakukan usulan perbaikan, kalian bisa mendaftar pada departemen itu, misalkan nanti cari kerja. Itu adalah salah satu upaya dari perusahaan untuk menjalankan continuous improvement ini. Nah, di situ biasanya manajer itu nggak nge-push orang-orang pada departemen itu untuk selalu melakukan improvement. Tapi improvementmu itu nggak harus besar, kecil-kecil nggak masalah. Biasanya gitu perusahaan. Jadi mereka menerapkan Kaizen dengan mendirikan itu departemen itu. Oke, udah dari saya. Ada pertanyaan? Ya, pas. Lewat semenit. Ada pertanyaan? Ya, terakhir jangan lupa untuk datang di webinar besok terkait quality. Pembicaranya dari Bernopang. Jam 9 pagi ya, on time. Soalnya itu masuk syarat juga, syarat kuliah. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, makasih semuanya atas perhatiannya. Sore Pak, terima kasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Sore, Pak. Terima kasih. oke.